Bang Andre, mungkinkah Pak Ganjar diduetkan dengan Pak Prabowo? Aduh, gini amat mainnya PDIP ya. Nah, apa sih? Takut kalah, bos. Kalau ada yang nanya gimana pendapat gua jelas menolak lah cuy. Apalagi wacana duet Ganjar dan Prabowo yang jadi cawapresnya adalah Prabowo. Gila apa? Ya kan? Apa nggak jatuhin martabat Prabowo itu? Nyungsep tuh harga diri Prabowo. Kalau seandainya dia mau dikibulin sama emak banteng untuk kesekian kalinya cuy. Pak Prabowo, saya ingetin lagi ya Pak. Semoga video ini Bapak tonton ya. Bapak emang orang baik Pak. Bapak emang orang tulus. Ada yang fitnah dan olok-olok Bapak aja, Bapak nggak kepanasan kayak politisi lain. Tapi please lah Pak, untuk kali ini jangan diambil opsi itu Pak. Ingat Pak, Bapak itu hari ini punya kekuatan politik yang dahsyat Pak. Dahsyat banget Pak. Di antara baca pres yang ada. Nggak ada kayak Bapak. Punya partai yang solid dan mengusung Bapak dengan jumlah suara di parlemen yang sangat kuat. Lihat koalisi Bapak. Partai di parlemen tumpah ruah masuk jadi tim pemenangan Bapak. Ditambah masuknya Demokrat. Bapak didukung jenderal-jenderal yang 5 dan 10 tahun yang lalu nyebarin narasi fitnah tentang drama pemecatan Bapak di TNI dan penculikan. Bapak pengen nyusun kabinet yang superior sekarang, bisa Pak. Bisa banget. Bapak punya ribuan intelektual dari Golkar, Bapak punya orang yang hebat dari Demokrat, PAN dan Gelora, dan satu lagi Pak. Jangan lupa, Bapak punya ahli tata negara yang berpengalaman di seluruh periode masa kepresidenan Republik Indonesia macam Profesor Yusril dari PBB. Seseorang yang melawan Bapak di MK 10 tahun yang lalu. Bapak mengantongi dukungan dari para kiai NU di Jatim. Jangan lupakan peran Gus Miftah yang membuat Bapak populer di kalangan kiai NU. Hal yang nggak Bapak dapatkan di gelaran 2 Pilpres kemarin, ya kan? Lalu Bapak memiliki dukungan dari kaum milenial dan Gen Z yang ngefans berat sama Bapak. Jangan lupa juga sekumpulan influencer dan selebgram yang kagum dengan Bapak dan pikiran-pikiran Bapak. Dan terakhir, Bapak punya tiket dan kesan khusus dari Yang Mulia Insinyur Joko Widodo. Ya kan? Kesemuanya itu Bapak miliki hari ini. Dan jangan nafikan itu, Pak. Jangan nafikan itu dan ambil opsi dan mengalah dari PDIP. Jangan, Pak. Saya bilang jangan. Ya. Pak, saya tahu Bapak orang paling ikhlas dan bukti-bukti nyata membuktikan omongan Gus Dur beberapa tahun yang lalu. Dan saya yakin Gus Dur bukan tipe orang yang celometan bila membicarakan seorang figur. Bukan orang yang hobi bohong dan dusta. Gus Dur. Dan makin kesini, apa yang dibicarakan Gus Dur makin nyata, Pak. Makin kelihatan, makin kebukti. Gimana kita terancam akan kehilangan Garuda Indonesia beberapa tahun yang lalu, yang terancam bangkrut. Dan Bapak menghadap langsung ke Presiden, yang mana pada saat itu Pak Jokowi pun udah pesimis. Garuda nggak bisa diselamatkan lagi. Dan boom, Garuda tetap mengudara. Gimana Bapak menghadapi tekanan saat beberapa hari jadi Menhan, lalu dihadapkan di meja Bapak ada markup proyek alutsista sebesar 50 triliun yang katanya telah membudaya selama ini. Dan Bapak langsung lapor Presiden. Contoh-contoh sedikit itu telah membuktikan Pak, omongan Gus Dur, bahwa Bapak memang orang yang paling ikhlas. Tapi please Pak, please, saya Anggara Pawinata Pak. Terakhir saya nyoblos tahun 2004 Pak. Selama ini saya golput, Pak. Saya akan pastikan satu suara dari saya untuk Bapak di Februari tahun depan jika Bapak menolak opsi dari PDIP yang akan menjadikan Bapak cawapres Ganjar. Saya pastikan itu. Saya akan nyoblos tahun depan kalau Bapak menolak opsi jadi cawapres Ganjar. Percayalah, Pak. Tahun depan insya Allah akan jadi milik Bapak. Saya mengamati semua hasil survei, Pak. Semua ada di tangan saya. Semua. Bapak nomor 2 di simulasi 3 nama. Yang unggul emang Ganjar kalau di simulasi 3 nama. Tapi kalau simulasi 3 nama, kalau misalnya nggak ada baca pres yang memiliki suara 50% plus 1 sesuai undang-undang, akan ada putaran kedua. Dan di simulasi 2 nama atau di putaran 2 inilah, di semua lembaga survei manapun, Bapaklah pemenangnya. Mau lawan Ganjar ataupun Anies, Bapaklah juaranya. Pak,
Jangan lupa juga pengkhianatan mereka akan perjanjian batu tulis Bogor, Pak. Yang mereka nafikan eksistensinya. Mereka bilang nggak ada, Prabowo ngarang. Jangan lupakan juga fitnah dan framing yang mereka dan pendukungnya lakukan ke Bapak yang begitu jahat, kejam, dan tak bermoral. Jangan lupakan itu, Pak. Jangan lupakan nada-nada sinis dan arogansi mereka saat mereka menang 10 tahun kemarin, Pak. Seakan negara ini punyaan mereka. Lainnya pada ngontrak. Ya kan? Pesan saya untuk Pak Prabowo, kalaupun nanti Bapak diajak bertemu untuk mendiskusikan hal ini, dan datanglah tawaran untuk mendampingi Ganjar, pesan saya, tolak mentah-mentah, Pak. Tolak mentah-mentah. Jawab dengan gagah, Pak. Kalau mau, Ganjar harus jadi cawapres saya. You take it or leave it. Now or never. Tinggal pergi, Pak. Itu baru Prabowo. Meski opsi Ganjar jadi cawapres Bapak pun saya juga kurang setuju ya. Meski saya juga kurang setuju. Saya lebih senang Bapak berdampingan dengan yang pertama Prof Mahfud. Yang kedua Jenderal Andika Perkasa. Dan opsi ketiga adalah Erick Thohir. Itu Bapak gini. Tapi saya yakin sih, berdampingan dengan siapapun Bapak insya Allah tetap menang, Pak. Tapi ketiga orang itu sangatlah ideal untuk Bapak hari ini. Tapi kalau Bapak ambil opsi jadi cawapres Ganjar, ya sorry to say, Pak. Bagi saya, Bapak cuma mau berposisi doang. Yang penting jadi penguasa entah nomor 1 ataupun 2. Gak ada bedanya sama politisi lain. Dan saya akan punya alasan untuk golput lagi tahun depan. Bayangin, Pak. Bayangin. Coba pikir. Siapa yang munculin wacana ini? PDIP. Siapa yang katanya partai pemenang dan penguasa? PDIP. Siapa yang dari kemarin bilang jangan pilih bekas penculik, penjahat HAM, dan lain-lain? Oknum dari PDIP. Giliran sekarang udah mau mulai kontestasinya, kompetisinya. Karena takut kalah mereka di putaran kedua, ngajakin gabung. Ya kan? Yang takut mereka, yang disuruh ngalah jadi cawapres Bapak. Kan lawak ini mah. Ya kan? Kalian mau stand up. Ya. Gitu aja pesan saya. Dari saya untuk Bapak. Gitu aja. Merdeka. Oke guys, jadi Abang Anggara Pawinata ini ya sudah 2 kali dia memilih untuk golput, dan kali ini katanya dia akan memilih Pak Prabowo ya. Jika atau dengan catatan Pak Prabowo adalah presiden ya, bukan dipasangkan sebagai wakil duet dengan Pak Anies. Pak Ganjar maksudnya. Oke guys, jadi sekarang beredar berita ya, saya nggak tahu ini benar atau sekedar isu-isu ya. Katanya Pak Ganjar ini mau dipasangkan dengan Pak Prabowo ya, entah Pak Prabowo sebagai presiden, Pak Ganjar wakil, ataupun sebaliknya ya. Dan ada pendukung dari Pak Prabowo yang tidak setuju ya. Dan kalau dari pendukung Ganjar, jelas kita menginginkan kalau bisa ya Pak Ganjar sebagai presiden, Pak Prabowo sebagai wakil. Kalau toh akhirnya opsi itu yang harus dilakukan. Karena menurut saya kita butuh pemimpin yang energi guys ya. Kita sudah pernah dipimpin oleh Pak Jokowi yang begitu energik. Satu hari bisa berada dalam 3 provinsi yang berbeda ya. Dan kita butuh yang punya power, punya kekuatan, punya fisik yang prima, fisik yang bugar. Dan itu ada di Pak Ganjar, dan sangat tepat bila Pak Ganjar menjadi presiden ya. Akan tetapi kalau menimbulkan pro kontra, lebih banyak kontranya. Lalu kemudian dari pendukung Pak Prabowo tidak menerima ya. Lalu kemudian pendukung dari Pak Ganjar juga tidak menerima ya. Alangkah baiknya nggak usah dipasangkan guys. Bertarung aja dengan cara masing-masing dan kita lihat siapa yang akan jadi pemenangnya. Oke guys, kita akan melihat dan mendengarkan lagi komentar dari para netizen ya terkait dengan duet Pak Ganjar dan Pak Prabowo ataupun penilaian mereka seperti apa. Mari kita saksikan berikut ini. Bang Andre, mungkinkah Pak Ganjar diduetkan dengan Pak Prabowo? Berawal dari sini, kemudian ini. Gimana kata Bang Andre Rosiade? Saya melihat agak rumit. Dalam politik itu, Om Karni, seluruh kemungkinan itu ada.
Bahkan Mas Ganjar pun tadi menyampaikan di berita saya baca segala kemungkinan ada, tapi menurut saya sangat rumit. Kenapa sangat rumit? Pertama, Partai Gerindra melalui Rapimnas sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. PDI Perjuangan melalui Kongres memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega untuk memutuskan calon presiden, dan Ibu Mega sudah menggunakan kewenangan konstitusi beliau ya Bang, memutuskan Mas Ganjar sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Jadi menyatukan ya, PDI dan Gerindra yang ingin ya mengusung calon masing-masing menjadi calon presiden, menurut saya rumit. Meskipun ruang itu mungkin ada, karena yang tahu kepastian itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Gerindra nggak partai Islam, tapi percaya sama Allah. Nah, jadi itu Bang Arni, yang bisa saya sampaikan itu rumit. Nah, apalagi PDI Perjuangan ya sudah membangun koalisinya. Kami pun alhamdulillah sudah membangun koalisinya. Dan insya Allah ILC ini kan ditayangkan besok hari Kamis kan? Kamis sore. Nah, setelah nonton ILC di YouTube, jangan lupa tonton berbagai televisi yang ada. Insya Allah akan menayangkan deklarasi Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo. Nah, setelah menonton ILC, nah itu kan menunjukkan apa? Kekuatan mendukung Pak Prabowo. Selain Gerindra, ada Partai Golkar, ada Partai Amanat Nasional, lalu juga ada Insya Allah Demokrat, lalu ada PBB, ada Partai Gelora, ada Partai Garuda, dan insya Allah juga akan bertambah dengan PSI gitu. Kan menunjukkan kekuatan yang begitu besar, begitu percaya teman-teman partai politik ini yang merupakan representatif rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi menurut saya ide ya akan ada dua poros itu agak rumit dan sulit dilaksanakan. Tapi kalau soal gagasan memang ada dua. Mas Ganjar dan Pak Prabowo adalah poros keberlanjutan. Dan Mas Anies adalah antitesanya Pak Jokowi. Itu perbedaan kita. Ya, kalau kami akan melanjutkan keberhasilan kepemimpinan Pak Jokowi. Oke guys ya, seperti yang teman-teman dengarkan sendiri dari politisi Partai Gerindra menyatakan bahwa opsi untuk menduetkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ya itu agak rumit untuk dilaksanakan ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, politik ini kan syarat dengan berbagai kepentingan ya. Kalau memang toh dianggap rumit, silakan bertarung masing-masing dengan kekuatannya ya, masing-masing dengan masanya, dengan relawannya, silakan bertarung ya. Dan ya walaupun sama-sama ya Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini mengusung keberlanjutan, tetapi tentu ada poin-poin yang bisa membedakan antara keduanya guys. Waduh, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Wah, ini rumit nih. Ya. Mau menentukan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu sangat rumit. Belum sampai ke situ, mau bergabungnya juga sangat rumit ini. Tetapi politik itu dinamis katanya. Yang nggak bisa dilakukan itu adalah membuat perempuan menjadi laki-laki atau laki-laki menjadi perempuan. Tapi kalau politik itu katanya dinamis. Ya, demi efisiensi biaya, demi kemenangan, dan demi segala sesuatunya. Tapi kalau dilihat ya, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu kan berteman ya. Pak Prabowo dengan Pak Ganjar malah di pemerintahan ya. Pak Anies juga pernah di pemerintahan, dan mereka sering komunikasi. Jadi sebenarnya mereka tidak bertarung untuk sesuatu yang hal baru. Maksudnya bukan bertarung dalam arti bermusuhan, tapi ini berteman dalam arti berkompetisi. Yang bertarung itu jangan-jangan di bawah ini, para relawan, para pengusung, para fans. Nah itu bertarung di bawah. Di atas tuh nggak bertarung sebenarnya, demi kemajuan bangsa dan demi keselamatan bangsa. Karena terus terang nih, kita sedang diincar oleh negara lain, oleh Amerika barangkali, oleh Eropa ya, untuk mendapatkan kekayaan alam yang sangat besar. Kerusuhan-kerusuhan juga barangkali diciptakan juga oleh mereka. Dan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dengan Pak Anies rasanya sadar untuk itu. Dan saya pikir ini sedang mengarah
kepada kemufakatan ini. Kemufakatan siapa yang akan menjadi presiden. Kompetisi itu ya bisa dikatakan kompetisi formal, karena ini semuanya demi kemajuan bangsa ini, bukan demi perseteruan atau demi perjuangan atau demi kompetisi yang brutal, bukan. Saya lihat ya, menggabungkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu suatu hal yang luar biasa, apalagi kalau dengan Pak Anies ya, itu juga hal yang luar biasa dalam politik Indonesia atau dalam politik dunia sekalipun juga ya. Karena apa? Karena Indonesia itu berbeda ini, karena kita lebih kepada mementingkan kemufakatan, mementingkan kemaslahatan umat daripada berjuang untuk pribadi-pribadi. Ya, kita lihat aja nih ke depannya bagaimana ya. Karena wacana ini semakin mengerucut. Para fans, para relawan, para pengusung, para pendukung ini harus slow down nih. Slow down melihat situasi menjelang pendaftaran nanti. Jadi jangan terjadi keributan, kerusuhan atau saling lempar hoax, saling segala macam, karena para pemimpin kita di sana tuh di atas ya, mau nggak mau itu disebut memimpin karena kita menganut ada multi partai dan ada presiden di sana juga. Jadi kita serahkan dulu kepada para politikus, para pengambil kebijakan, jangan ribut di bawah karena segala macam kemungkinan bisa saja terjadi. Yang penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke, segala kemungkinan bisa saja terjadi, dan menurut Bapak ini ya, dia menyambut positif jika toh wacana untuk menggabungkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo ya, demi untuk menjaga persatuan bangsa, guys. Guys, ada berita menarik nih. Diwacanakan Prabowo akan bergabung dengan Ganjar. Kalau ini terjadi, kita bisa analisa. Mereka bergabung karena mereka tahu elektabilitas Anies itu sangat tinggi. Jadi mereka tidak mampu untuk melawan masing-masing. Makanya mereka bergabung. Tapi juga menurut saya, dengan bergabungnya mereka malah yang diuntungkan Anies Baswedan. Kenapa? Karena kalau misalnya selama ini pendukungnya pada promosi gembar-gembor masing-masing capres, tiba-tiba misalnya Ganjar jadi cawapres, pendukungnya akan kecewa dan akan lari ke Anies Baswedan. Demikian juga dengan pendukung Prabowo. Jika Prabowonya yang jadi cawapres, maka pendukungnya kecewa, akan lari ke Anies Baswedan. Jadi dengan bergabungnya mereka itu menguntungkan untuk Anies Baswedan. Menurut saya loh, gimana menurut kalian? Terima kasih. Oke, ya sedikit bisa diterima sih, tetapi saya belum terlalu 100% yakin dengan statement seperti ini, guys ya. Jadi menurut Bapak ini, guys ya, kalau misalnya Prabowo Ganjar itu bergabung, yang untung adalah Pak Anies ya. Jadi pendukung dari Pak Prabowo yang kecewa akan lari ke Anies, atau sebaliknya pendukung yang Ganjar yang kecewa akan lari ke Pak Anies ya. Oke, jadi mereka mengharapkan suara-suara dari hasil kekecewaan seperti itu, guys. Kalau menurut saya, Pak Prabowo kalau misalnya bergabung dengan Pak Ganjar ya, bukankah itu akan menjadi satu kekuatan yang sangat mengerikan? Dan ya, kalau dalam dunia tinju, guys ya, mungkin saja mereka bisa meng-KO Pak Anies, guys. Jadi sebelum bertarung sampai 12 ronde ya, Pak Anies ini sudah KO di ronde pertama, guys. Jadi untuk kalian bapak-bapak, ibu-ibu pendukung dari Pak Anies ya, kalian jangan malah menyambut happy atau gembira kalau misalnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini bersatu ya. Justru itu akan menjadi ancaman buat kalian. Harusnya kalian khawatir, waduh, ini kalau kekuatan dari Pak Prabowo, Pak Ganjar bersatu ya, yang kecewa mah dikit lari ke Pak Anies, dan itu belum tentu juga bisa lari ke Pak Anies. Gimana kalau yang kecewa ini mereka tetap memilih Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar ya? Bisa menjadi malapetaka buat Anies, karena
langsung KO guys. Jangan biarin penjahat HAM seperti Prabowo memimpin Indonesia. Oh, 5 alasan kenapa lo jangan pilih Prabowo sebagai Presiden Indonesia ke-8. Jadi balik lagi sama gue, ini series pemilu dari gue. Jadi gue akan kasih tahu kenapa lo harus milih dan gak milih calon-calon presiden yang ada ya. Kenapa jangan pilih Prabowo? Nomor 1, kasus HAM yang belum selesai. Jadi kejadian 25 tahun yang lalu, tepatnya tahun 98, di mana hilangnya para aktivis mahasiswa masih menyisakan misteri. Prabowo itu, kalau kalian tahu, menjadi salah satu dari oknum yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Meski semenjak Prabowo mencalonkan diri dari tahun 2009, hal ini nih udah mencuat gitu ya. Namun di pemilu 2024 ini, noda hitam ini nih masih jadi momok yang buat kalian tuh jangan pilih Prabowo deh. Nomor 2 itu belum berpengalaman memimpin sebuah daerah, kota maupun provinsi. Dibanding Ganjar dan Anies, Prabowo itu belum terbukti loh untuk sukses memimpin sebuah daerah. Mimpin daerah aja belum pernah, apalagi mimpin negara. Ketiga, tidak ada check and balance dari partainya. Prabowo itu kalau kita tahu adalah ketum Gerindra. Meski menuai pro kontra, gue rasa ketum partai itu jangan dijadikan presiden. Karena kalau partai berkuasa dan Prabowo juga menjadi presiden, akan cenderung overpower dan bisa menggunakan kekuatannya sewenang-wenang baik di level eksekutif maupun legislatif. Nomor 4, koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo di Pilpres 2024 itu terlalu gendut. Melihat dari koalisi Prabowo, udah ada sekitar 6 partai, termasuk Partai Demokrat yang baru bergabung. Ini bisa aja ada transaksional politik yang terlalu banyak, jadi nantinya pemilihan kabinet kalau Prabowo kepilih itu jadi sangat tidak objektif. Bukan berdasarkan kemampuan, malah ya deal-dealan politik aja. Nah, nomor 5 ini yang paling ditakutin ya, karena rezim otoriter zaman Soeharto ditakutkan akan kembali kalau Prabowo jadi presiden. Karena kalau Prabowo terpilih, masih banyak antek orde baru tuh di sekelilingnya Prabowo. Maka kayaknya akan ada ketakutan nih, akan dibungkamnya kebebasan berpendapat kalau Prabowo jadi presiden. oke guys ya. Jadi abang ini sudah membeberkan kepada kita semua ya 5 alasan jangan pilih Pak Prabowo ya. Dari alasan-alasan tersebut, alasan bagi saya yang cukup mengkhawatirkan adalah dengan adanya banyak partai yang saat ini mendukung Pak Prabowo ya, dikhawatirkan nanti untuk pembagian jabatan menteri atau dalam kabinet itu guys ya, nah itu tergantung deal-dealan politik ya. Jadi bukan memilih orang yang memiliki kemampuan, kapabilitas atau kompetensi untuk di bidangnya itu, melainkan dipilih berdasarkan kesepakatan-kesepakatan politik guys ya. Dan sudah pasti bila memilih orang yang tidak sesuai dengan kapabilitasnya ya, tidak sesuai dengan keahliannya, nah itu kita khawatirkan bangsa dan negara kita bukannya maju tetapi malah mundur lagi ke belakang guys ya, karena dipimpin atau dikuasai oleh orang-orang yang tidak tepat, tidak sesuai dengan bidangnya guys. Aduh, gua kaget dari semalam gua di follow sama pendukung Prabowo. Gini ya Mbak, Mas, Pak, Bu. Saya ini bukan pendukung Prabowo. Saya udah pernah jelasin di video saya sebelumnya kalau saya ini golput dari tahun 2009. Terakhir saya nyoblos itu tahun 2004 dan 2024 nanti juga kelihatannya gue golput lagi. Terus kenapa gue terkesan belain Prabowo? Ya gue pernah juga jelasin karena gue nggak mau ada lagi negatif dan black campaign yang kotor di pemilu tahun depan. Berkompetisilah yang sehat, yang adem, yang sejuk gitu loh. Hentikan cebong kampret jilid 3, ya kan? Polarisasi itu udah jadul bos, gak zaman, kampungan udah, ya tinggalin itu. Tiap politisi itu nggak ada yang suci bos. Semua punya dosa dan catatan hitam. Dan gue punya catatan-catatan hitam itu yang membuat gue enggan memilih ketiga calon itu. Udah terlalu banyak buku yang gue embat tentang filsafat dan sejarah politik yang bikin gue lebih picky memilih calon pemimpin. Dan kalau boleh jujur, dan kalaupun memungkinkan, sebenarnya gue lebih srek sama mantan Panglima TNI, yaitu Jenderal Andika Perkasa. Yang gue lihat
wise ya orangnya dan minim catatan hitam. Tapi karena beliau nggak ada yang usung dan sistem pemilihan calon presiden di negara kita ini harus lewat kendaraan partai politik, ya apa boleh buat gitu loh. Tapi yang perlu gue tegasin dan jujur di sini adalah gue terserah sih mau yang jadi siapa, bukan urusan gue, ya kan. Dan paling juga kondisi ya gini-gini aja. Tapi asal bukan dari partai banteng aja presidennya. Suram cuy, gelap, ekonomi amburadul. Serem gua, ya kan? Gitu aja. Gak lagi-lagi deh pokoknya. Baru aja beredar kabar kalau Prabowo akan berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, di mana Prabowo akan menjadi presiden dan Ganjar Pranowo akan jadi wakil presiden. Beberapa pengamat menganggap duet ini akan 80% fix dalam beberapa hari ke depan. Apalagi adanya jawaban mengambang dari Prabowo yang kayak gini. Yang kita gambarkan adalah selalu persatuan, kerukunan, apapun terjadi, kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat, kita hormati, ya kan? Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpinnya rukun dan damai. Saya kira itu saja. Ada 3 poin dari gue terkait isu ini. Nomor 1, menurut gue ini nggak bagus banget buat demokrasi, karena bayangkan aja partai-partai terkuat kumpul jadi satu koalisi mendukung Prabowo Ganjar. Koalisi gendut kayak gini bakal banyak impact politiknya loh 5 tahun ke depan, karena terlalu banyak politisasi nantinya. Gue pribadi berharap ini nggak kejadian. Nomor 2, kalau koalisi ini jadi, gue akan sangat takut terjadinya disintegrasi orang-orang nasionalis yang akan mendukung Prabowo Ganjar dan orang-orang religius dan agamis yang akan mendukung Anies Muhaimin. Cebong kampret bakal terjadi lagi, gue sangat takut. Nomor 3, peluang Anies Muhaimin untuk jadi presiden akan naik karena adanya pergeseran suara, bahkan setidaknya 50% suara udah bisa dikantongin oleh Anies Muhaimin. Tapi overall gue kontra banget dengan koalisi ini. Semoga aja bener-bener tidak kejadian. Jadi begini, untuk para netizen yang men-tag akun Instagram saya mengenai hal yang sedang viral tentang buzzer-buzzer. Begini, yang pertama, saya tidak pernah mendeklarasikan atau mengusung secara pribadi Bapak Prabowo Subianto sebagai capres yang saya usung. Yang kedua, saya tidak pernah memilih partai lain selain PDI Perjuangan. Yang ketiga, saya pengusung total, garis keras, Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden 2024. Ya, saya mencintai Bapak Prabowo Subianto sebagai menhan, sebagaimana Bapak Jokowi selalu membanggakan Bapak Prabowo sebagai menhan, tapi tidak untuk capres, ya, paham? Dan yang kesekian kalinya saya katakan, saya tidak punya tato burung Garuda di dada. Peace. Saya PDI Perjuangan, saya Ganjar Pranowo, hidup Marhen. Prabowo janjikan menang, mak tahu kakek serun. Jadi info, dulu saya milih Pak Jokowi presiden yang saya hormati. Dan sekarang saya tetap memilih agenda Prabowo. Macan Asia bos, siap menang 2024 ngeding serul. Alinting alirta milih Prabowo, jangan bilang jago bos. Ameledak. Buma. 2 pak. Abang tahu nggak, semua pendukung Jokowi yang tidak dukung Ganjar itu diserang abis-abisan sama hoax sama fitnah. Mas Budiman itu ketemu Bapak di Tenteng Pak Hasim, Cak. Kalau aku sih nggak rekomen pean lewat jalur Pak Hasim, mendingan pean pakai jalur aku aja. Aku tenteng ketemu Bang Dasko, ketua Bapilu. Jadi kita jalurnya jalur influencer. Udah dengar video yang tadi? Kalau masuk ke seberang lewat jalur gembel politik Noel, duitnya dari Hasim. Kalau masuk lewat Permadi, duitnya dari Dasko. Siapa yang kalau Permadi bilang orang yang menjamin dia untuk bisa bebas keluar dari penjara pada saat Permadi Arya kena kasus penistaan agama. Dia sendiri loh yang cerita. Awas, tadi bilang hoax lagi.
Masih ingat waktu ulang tahun Kiki? Kaget loh gue pas pikolan ada lu di situ. Gue tanya, ngapain dia di situ? Jawabannya pada satu, lagi mepet Habib Kribo untuk ditarik ke seberang. Masih ingat nggak? Salam NKRI. Saya baru aja nonton sebuah video dari pendukungnya Pak Prabowo Subianto yang pastinya dia seorang perempuan, di mana video tersebut itu intinya sih meluapkan kemarahan, kekesalan kepada Bang Alifur Rahman terkait video yang dibuat Bang Alifur Rahman mengenai tampar menampar, cekek mencekek gitu. Saya sangat memaklumi video tersebut jika si cewek itu marah atau kesal kepada Bang Alifur Rahman. Oke, itu sangat wajar ketika capresnya itu diberitakan hal-hal negatif. Ya, itu sangat-sangat wajar. Tetapi di sini saya ingin menyikapi statement itu perempuan. Ketika perempuan itu mengatakan, "Woi banteng, gak salah lu bayar orang." Hai mbak, kakak, saya mau tanya, Anda mengeluarkan statement seperti itu, menuduh banteng yang membayar Alifur Rahman, apakah Anda memiliki buktinya? Jika Anda memiliki buktinya, tolong tunjukkan. Tetapi jika Anda tidak bisa membuktikan, fix bahwa Anda berulang kali melakukan penggiringan opini lagi, memframing. Seperti beberapa hari sebelumnya Anda memposting sebuah foto di mana Anda berfoto dengan salah satu ketua umum organ. Dan ketua umum organ ini memang memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Kurang lebih kata-katanya meeting kedua Don sesuai arahan Pak Jokowi atau sesuai arahan Presiden, intinya kurang lebih begitu. Ternyata setelah saya cari tahu dan ketum organ itu mengatakan bahwa pertemuannya dengan si perempuan itu tanpa disengaja di sebuah mall yang kebenaran mejanya bersebelahan. Dan kemudian si perempuan itu menarasikan bahwa seolah-olah fotonya dia dengan ketum organ itu adalah sebuah bentuk dukungan kepada Pak Prabowo, di mana Pak Jokowi itu mengarahkannya kepada Pak Prabowo. Jujur ya, balik lagi gitu, saya nggak habis pikir ya. Beberapa postingan-postingan yang dibuat oleh ini perempuan itu semuanya bukan berdasarkan data dan fakta. Dia seringkali membuat postingan-postingan yang isinya itu penggiringan opini, memframing segala sesuatu biar menjadi suatu kebenaran. Mbak, kakak, tolonglah bersaing secara sehat dan sportif. Jangan melakukan hal-hal seperti itu. Memalukan, tahu gak sih? Jika Anda yakin Pak Prabowo akan menang di 2024 menjadi penerus Pak Jokowi, seharusnya Anda tidak usah melakukan black campaign, negatif campaign, penggiringan opini atau apapun itu. Yang artinya saya menganggap bahwa Anda pun tidak ada bedanya dengan Alifur Rahman. Oke? Salam waras, salam NKRI. Kemungkinan lebih besar nih kalau gitu. Kan tadi misalnya duet Pak Ganjar, Pak Prabowo. Apakah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar? Oh, kalau tokohnya bisa dengan siapapun ya. Tapi kalau dari kami PDI Perjuangan, P3, Perindo Hanura itu kita udah pasti. Capresnya namanya Ganjar. Mantap Pak Ganjar. Semangat terus, maju terus. Walaupun koalisi sedikit, tetapi memiliki kualitas yang bagus, sangat-sangat bagus. Saya mendukung penuh Anda jadi capres. Siapapun boleh jadi wakil. Kalau bisa. Assalamualaikum. Siapapun bisa. Asalkan jangan dia. Assalamualaikum. Asalkan jangan dia siapa bang? Oke, tadi kita dengar ya cuplikan singkat video di channel YouTube dari Mary Riana ya. Pak Ganjar sudah menyatakan bahwa ya kalau memang ada opsi seperti itu ya,
dari kesepakatan Kongres Partai menginginkan Ganjar yang jadi presiden, guys, ya. Dan melihat akan situasi yang seperti ini, ya, itu memang menunjukkan tanda-tanda kerumitan, ya, ruwet kalau misalnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ini mau diduetkan, ya, karena akan bentrok dengan masing-masing yang sudah disepakati oleh partai-partainya, guys, yang sudah disepakati oleh masing-masing koalisinya, guys, ya. Gua bukan PDIP, gua bukan Gerindra, gua bukan P3, gue bukan PKB, gua bukan Golkar, gua bukan Nasdem, gua bukan Demokrat, gue bukan Perindo, gue bukan Hanura, gue bukan PAN. Terus siapa? Gue rakyat biasa, rakyat yang menginginkan Pak Ganjar Pranowo yang rambutnya putih untuk jadi Presiden Republik Indonesia 2024. Catat. Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa beliau sangat dendam terhadap dunia pendidikan. Mengapa beliau begitu terobsesi dengan dunia pendidikan? Beberapa waktu lalu Menko Polhukam Mahfud MD pergi ke Belanda. Beliau menemui mantan mahasiswa Indonesia yang pernah disekolahkan oleh Presiden RI pertama Indonesia Insinyur Soekarno ke luar negeri. Dengan alasan politik, para mahasiswa tersebut akhirnya setelah lulus tidak bisa kembali ke Indonesia. Nah, ini yang menarik menurut saya. Karena pada tahun itu Presiden Soekarno telah menyekolahkan ratusan mahasiswa Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia ke luar negeri. Dengan tujuan apa? Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang handal, cerdas, dan pintar untuk membangun negeri ini. Makanya pada saat itu para pendiri bangsa ini sudah memikirkan jauh hari ke depan. Ya, jadi sebelum melakukan eksplorasi atau membangun negara ini secara masif, Insinyur Soekarno sudah menyiapkan SDM-SDM yang diharapkan nantinya bisa menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia, terutama untuk eksplorasi sumber daya alam kita yang sangat kaya. Alasan dari Bung Karno dan para pendiri bangsa kita pada saat itu melihat kemajuan di berbagai negara, terutama negara besar seperti RRC, kemudian Tiongkok, Amerika, Jepang. Negara-negara tersebut sebelum melakukan pembangunan secara masif, mereka berinvestasi di sumber daya manusia, menciptakan manusia-manusia yang handal, cerdas, dan tangguh untuk membangun negara-negara mereka. Untuk kita ingat pada abad ke-18 Jepang melakukan namanya restorasi Meiji. Salah satunya adalah menciptakan sumber daya manusia untuk membangun Jepang yang modern. Nah, demikian juga dengan Amerika, Rusia, dan Cina. Keberhasilan mereka hari ini ditentukan karena mereka sudah memikirkan jauh-jauh hari, yaitu menyiapkan orang-orang yang akan membangun negara mereka. Dan itu disadari betul oleh Pak Ganjar Pranowo, karena beliau melihat bahwa sekarang ini negara kita sedang galak-galaknya membangun infrastruktur negeri ini yang memang sangat kita butuhkan. Dan negara kita juga sedang melakukan namanya hilirisasi industri. Ya pastinya itu membutuhkan tenaga kerja manusia yang handal, terlatih, dan mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Tanpa dukungan tenaga kerja yang cerdas, terlatih, dan berstandar internasional, kita tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Apalagi Presiden Jokowi di era kepemimpinannya ini sudah menetapkan bahwa Indonesia akan maju pada tahun 2045. Tanpa investasi manusia atau sumber daya manusia yang handal, itu tidak akan mungkin terwujud. Itu pastinya harus dikatakan kita. Apalagi kalau kita ingat pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, beliau juga mencanangkan investasi di dunia pendidikan. Dan ini disadari betul
Pak Ganjar mampu menarik benang merah program dari Presiden Jokowi ini. Karena untuk menuju 2045, di mana kita akan mendapatkan bonus demografi tanpa generasi muda yang terdidik, generasi muda yang cerdas, generasi muda yang mempunyai standar skill dan pengetahuan internasional, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju. Sebagai pemilih Presiden 2024, kita harus bisa melihat capres-capres mana yang mempunyai visi ke depan untuk memajukan bangsa ini. Kita jangan pilih capres-capres yang hanya menjanjikan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan. Kita harus bijak dan cerdas memilih capres-capres mana yang bisa menawarkan solusi bagi bangsa ini. Tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk 20, 30, sampai 50 tahun ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat, dukung Pak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum. Nah, saya pernah ditanya nih guys sama kawan, apa sih alasan saya pilih Pak Ganjar gitu. Saya punya 3 poin penting untuk saya sendiri gitu ya. 3 alasan itu yaitu: 1, Pak Ganjar adalah salah satu capres yang tidak mempunyai rekam jejak, diberhentikan waktu masa jabatannya. Itu 1. Dan yang kedua, Pak Ganjar tidak pernah menjual agama untuk hasrat ambisi politik. Saya sendiri Islam. Kalau ada orang-orang yang bawa Islam tapi tujuannya nggak benar gitu, nge-hoax, ngadu domba tuh, saya tidak setuju sekali ya. Nah, dan ketiga, Pak Ganjar dan tim tidak pernah mau menyebar berita hoax, menyebar berita gaduh yang sampai ke akar rumput, ke masyarakat, yang bisa mengadu domba, yang bisa membuat chaos kemungkinan nanti ya. Nah, beliau selalu dan timnya menyebar berita-berita tentang kebaikan, fakta, realita yang sedang terjadi. Gak mau dia tuh kayak seperti dulu kan pernah kan, wah PKI bangkit lagi begini. Ternyata siapa yang bikin? Nah, terus lagi ada, waduh ada ini gagal oplo digebukin, ternyata gagal oplas gitu. Apalagi janganlah kita sebagai umat Islam, agama tuh bukan untuk dijual gitu, tapi untuk dipelajarin, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau maju ya silakan berpolitik, nggak apa-apa, tapi jangan pernah menjual agama Islam siapapun kalian. Ada suatu peristiwa yang menarik ketika Ganjar Pranowo memberikan kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok. Salah satu mahasiswa itu menanyakan tentang bagaimana sikap Pak Ganjar menghadapi tenaga kerja asing, terutama Cina yang saat ini banyak bekerja di proyek-proyek yang dibiayai oleh investor dari Cina. Nah, terus ini menarik ya jawaban Pak Ganjar ya. Ini jawabannya juga pernah beliau berikan ketika ada demo buruh di Jawa Tengah yang memprotes kehadiran tenaga kerja asing, itu tenaga kerja dari Cina. Nah, pada saat itu Pak Ganjar mengatakannya kepada para demonstran. Dia mengatakan bahwa kalau Anda bisa menggantikan mereka, besok pagi mereka saya pecat. Dan benar, mereka disuruh tes untuk mengerjakan pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh tenaga kerja asing ini. Ternyata banyak yang tidak lulus tes. Nah, menurut satu hal yang benar, Pak Ganjar di sini bersikap realistis ya terhadap tenaga kerja asing. Kalau kita pikir secara logis, secara rasional ya, setiap investor yang menanamkan investasinya di Indonesia, entah itu berbentuk sebuah pabrik ataupun bentuk yang lain yang ada kaitannya dengan teknologi, pastinya mereka juga akan membawa tenaga kerja mereka dari luar ke Indonesia. Ya, karena yang punya teknologi kan mereka, yang kedua yang punya uang juga mereka. Ya, pastinya mereka akan memastikan apakah proyek mereka bisa dipastikan
selesai sesuai jadwalnya. Yang kedua, teknologi yang mereka bawa itu pasti juga mempunyai spesifikasi khusus yang sudah mereka terapkan di negara asalnya. Teman semua, saya Adiana Pitupulu, saya diperintahkan oleh Pak Ganjar untuk datang ke Sulawesi Tenggara untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Jangan kemudian kita memilih calon pemimpin yang cuma banyak foto-fotonya dengan Jokowi, tapi belum tentu dia memahami apa yang diinginkan oleh Jokowi. Program-program Jokowi dulu dicaci maki, dibilang presiden pelangap longo, dibilang presiden yang tidak mengerti apa-apa, dibilang presiden yang cuma membangun infrastruktur dan rakyat tidak mau infrastruktur karena rakyat tidak mau makan tembok. Mereka yang menghina Presiden Jokowi sekarang memuji Jokowi tiba-tiba. Tapi saya sebagai pendukung Jokowi belum menghilangkan ingatan itu. Kita masih terngiang-ngiang ucapan-ucapan mereka. Bagaimana kemudian Presiden Jokowi yang bukan anak-anak siapa-siapa, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya, bukan anak gubernur, bukan anak bangsawan, berjuang dari bawah sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya tidak rela dia dihina oleh orang. Jadi kalaupun Pak Presiden Jokowi sudah melupakan hinaan-hinaan itu, saya yakin di pendukungnya masih menyimpan ingatan itu. Hari ini kita akan mendukung Pak Ganjar. Pertanyaan kita adalah memperjuangkan orang biasa saja menjadi orang-orang luar biasa. Kemarin kita memperjuangkan Presiden Jokowi, anak orang biasa-biasa saja yang bukan siapa-siapa. Hari ini kita perjuangkan Ganjar Pranowo, anak orang biasa-biasa saja, bukan anak siapa-siapa, tapi tanggal 14 Februari kita pastikan dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Wow, semakin seru guys ya, dari Abang Adiana Pitupulu ya, yang mengkampanyekan Pak Ganjar, dan menurut beliau ya, beliau belum lupa akan kata-kata dari Pak Prabowo ataupun para pendukungnya. Kedua figur ini sudah dalam posisi yang oke menurut saya ya, yakni sama-sama keberlanjutan, sama-sama meneruskan program-program dari Pak Jokowi ya. Berbeda dengan Pak Anies yang memilih untuk berbeda atau antitesa. Akan tetapi dari kedua figur ini tentu kita bisa memilah lagi dengan mempertimbangkan beberapa alasan atau opsi guys ya. Salah satunya adalah masalah soal kebugaran fisik, energi, tentu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kita untuk bisa membedakan, walaupun sama-sama mengusung keberlanjutan, tetapi masih bisa pilih-pilih guys. Di sini ada guru di sini atau guru honorer ada? Pak Prabowo sudah janji dan akan janji bahwa setiap guru di Indonesia, termasuk guru honorer di Indonesia, akan dapat tambahan gaji untuk semuanya. 2 juta rupiah tiap bulan, itu adalah tambahan dari ibu-ibu bapak-bapak. Bentar-bentar, Prabowo sudah janji dan akan janji, itu maksudnya gimana sih? Artinya sudah janji atau belum? Atau baru akan? Gimana? Pak Hasim saking semangatnya umbral janji, sampai apa yang disampaikan itu kontradiksi. Ditambah lagi saya heran, padahal tenaga honorer, guru honorer sudah akan dihapus dan diganti dengan PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pendaftaran untuk PPPK teknis itu malah sudah dibuka sejak tahun 2022 dan sekarang dibuka untuk tenaga honorer guru secara bertahap. Bahkan besaran gaji untuk pegawai PPPK itu bahkan sudah diteken oleh Pak Jokowi, dan pegawai PPPK ini menerima hak yang sama dengan para PNS dan ASN, yaitu menerima pensiun dan tunjangan hari tua. Jadi kalau Pak Hasim sekarang memberi iming-iming akan memberikan gaji 2 juta kepada guru honorer, boleh nggak sih saya sebut Pak Hasim ini kurang up to date? Udah jelas-jelas akan dihapus, ini malah akan diprogramkan. Kalau gini caranya, daripada pilih capres yang baru akan, mending pilih capres yang sudah terbukti memperjuangkan gaji guru honorer. Saya ingin bangsa saya terhormat berdiri di atas kaki sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan-ucapan Prabowo, saya banyak menyimak ya Pak ya. Saya ingin bangsa ini berdiri di bawah kaki sendiri. Yang dimaksud Bapak Prabowo, kalau negara kita berdiri di bawah kaki siapa? Di bawah kaki Bapak Prabowo maksudnya. Indonesia ini berdiri dengan bersatunya kedaulatan, dijaga bersama-sama. Itu loh Pak Prabowo, bukan berdiri sendiri. Nggak bisa dia berdiri sendiri Pak Prabowo. Itu salah satu. Kedua, dari pembicaraan Prabowo mengenai saya tidak ingin negara saya dihina terus. Memangnya Indonesia ini terhina di mata orang lain. Orang negara lain pun selama Bapak Jokowi menjabat itu kan segan terhadap Indonesia. Indonesia diakui loh oleh PBB sebagai pendamai ya, terutama itu. Prabowo udah tahu ya Pak Prabowo nggak asing lagi kan dari kepemimpinan Bapak Jokowi. Semua negara itu agak segan dengan orang Indonesia karena Indonesia itu damai orangnya, yang selalu mengangkat isu-isu tentang Indonesia bangkrut, Indonesia akan bubar. Itu kan dari Bapak Prabowo sendiri yang mengangkat isu. Orang Amerika memprediksi Indonesia bubar tahun 2030, Indonesia sudah nggak ada. Itu kan Bapak Prabowo sendiri. Sebenarnya Indonesia itu derajatnya ya luar biasa bagi saya. Di zaman saat ini nggak ada orang yang bisa menghina negara kita. Justru orang-orang IMF ya diminta ya sama orang-orang itu agar Bapak Jokowi itu tidak mengelola nikel itu dibikin setengah jadi, ya kan, dikelola sendiri. Nah itu kenapa mereka membutuhkan bahan-bahan tersebut. Ya kan itu. Sebenarnya Indonesia itu dihormati loh di berbagai negara. Berpengaruh sekali, apalagi di umat muslim ya, berpengaruh sekali Indonesia. Yang dimaksud Bapak Prabowo, orang yang menghina itu siapa? Ya orang yang menghina itu orang di dalam negaranya sendiri. Yaitu pendukung-pendukung Prabowo selama ini. Terutama yang dari PA 212. Ya kan? Negara Indonesia ini di mata dunia dihargai loh Pak Prabowo. Ya saya ucapkan sekali lagi. Negara Indonesia ini disegani dari berbagai negara. Karena negara kita ini negara bersahabat. Banyak negara. Ukraina, dengan Rusia, dengan negara manapun. Tidak ada orang yang berani menghinanya. Justru menyanjung. Malah orang Malaysia meminta Bapak Jokowi untuk menjadi presidennya. Ya kan? Kalau bisa. Ya enggak? Nah, coba berikan contoh kepada Republik Indonesia ini. Contoh hinaan seperti apa sih Pak Prabowo negara asing itu menghina orang Indonesia itu? Seperti apa sih? Seperti apa? Coba contohkan. Kalau refleksi, kepengen Indonesia maju, kepengen sekolah, itu semuanya udah diciptakan sama Bapak Jokowi. Selama Bapak Jokowi menjabat. Sekolahan-sekolahan gratis. Kemudian ada anak yang mendapatkan yang namanya beasiswa untuk keluar negeri, Madrid, dan lain-lain. Itu anak-anak berprestasi. Ada. Kalau zaman Orba dulu nggak ada. Nah, yang saya pertanyakan sama Pak Prabowo, negara mana yang suka menghina negara kita? Negara mana? Karena negara Republik Indonesia ini ya sangat disanjung-sanjung oleh negara lain. Justru
orang yang di dalam negara kita ini yang ingin melengsarkan Bapak Jokowi itu sendiri yang menghinanya. Ya kan, nggak ada yang bermartabat seperti apa. Nah, kalau bilang Indonesia mau berdiri sendiri, nggak bisa. Karena memang Indonesia dijaga dengan persatuan. Ya, Indonesia yang berdaulat. Orang-orang yang berdaulat, berkedaulatan yang menjaganya. Ya kan, tetap berdiri kokoh kok Indonesia dari dulu. Ya kan, coba kalau nggak ada Pancasila, nggak ada yang namanya persatuan. Ya kan, mana bisa? Indonesia itu sejak lama Bapak Prabowo ini sudah berdiri. Sejak lama berdiri sendiri. Kokoh. Tidak bisa lagi orang menghancurkan negara Republik Indonesia. Orang yang ingin menghancurkan negara Republik Indonesia itu orang-orang yang begundal di Monas itu. Ya kan? Kalau yang dimaksud Bapak Prabowo, Indonesia dihina terus, nggak ada orang negara lain itu menghinanya. Justru semuanya merangkul orang-orang Indonesia. Indonesia juga merangkul di berbagai negara. Ya, menjadi sahabat baiknya. Nah, terus apa lagi? Yang mengangkat isu bahwa Indonesia akan bubar 2030 itu Bapak Prabowo sendiri. Yang mengatakan orang asing. Apalagi itu yang disebutkan orang Amerika bubar katanya kan. Itu orang asing yang sebut. Kemarin di acara Mata Najwa ya, Pak Ganjar Pranowo ditanya oleh Mbak Najwa Shihab ya, soal kehadiran atau kemunculan dirinya dalam azan televisi ya. Dan Pak Ganjar dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak pernah memiliki rekam jejak atau tidak memiliki sejarah melakukan politik identitas ya. Nah, ini penting guys ya. Artinya presiden ataupun sosok pemimpin yang akan kita dukung ya harus tegas ya mengenai permasalahan akan radikalis ya, intoleransi dan sebagainya ya. Dan Pak Ganjar sudah pernah membuktikan itu, membuktikan ketegasan dari beliau di mana dia berani untuk memecat atau mencopot jabatan dari oknum-oknum pegawai yang berada dalam lingkaran pemerintahannya guys ya, yang terpapar radikalis ya, atau terpapar atau tergabung terafiliasi dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang punya indikasi intoleran atau radikalis ya. Dia tidak segan-segan untuk memberikan sanksi yang tegas ya, mencopot jabatannya ya. Dan ketegasan-ketegasan seperti ini tentu menambah kekaguman kita ya untuk semakin yakin mendukung sosok Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi pemimpin kita ya. Pemimpin yang akan datang bisa menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara kita dari berbagai ancaman-ancaman perpecahan. Oke, saya kembali lagi kepada isu atau wacana duet antara Pak Prabowo dan Pak Anies ya. Tadi ada politisi dari Gerindra sudah menyatakan bahwa itu sulit untuk diwujudkan atau dilakukan guys ya, rumit. Karena dari Kongres Partai PDIP ya dengan koalisinya sudah sepakat mengusung Pak Ganjar untuk menjadi calon presiden ya di tahun 2024 nanti. Lalu kemudian dari keputusan dari Partai Gerindra juga sudah menyatakan bahwa Pak Prabowo ini ya untuk menjadi presiden Republik Indonesia ya. Nanti membingungkan dan bentrok antara kedua koalisi ini guys ya. Dan ya nanti ada yang mengambil kesempatan nih guys ya, ibaratnya memancing di air keruh memanfaatkan situasi seperti ini ya. Ya, alangkah baiknya kalau dari pandangan saya secara pribadi guys ya, agar masing-masing capres ketiga poros ini ya mereka bertarung guys, dan kita akan melihat serta menyaksikan siapa yang akan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Ingat, jangan salah memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang mau meneruskan, melanjutkan program-program dari Pak Jokowi, bukan yang menyatakan perubahan atau menyatakan antitesa atau tidak sejalan atau tidak segaris dengan Pak Jokowi. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.